Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum mandiri yang mana saya Deza Dwi-Indriani NIM 19010025 bersama rekan saya Desi Susila Bawati NIM 19010024 akan melakukan pengujian etilen terhadap buah dan pengujian etilen terhadap epinasi tumbuhan. Nah, sebelum itu mari kita simak penjelasan berikut. Etilen merupakan hormon tumbuh yang diproduksi dari hasil metabolisme normal dalam tanaman, yang mana etilen berperan dalam pematangan buah dan kerontokan pada daun. Nah, untuk kita agar lebih mengetahui apakah pengaruh etilen terhadap buah serta tumbuhan, maka marilah kita lihat bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk praktikum kali ini. Bahan yang akan kita gunakan untuk langkah kerja pertama yaitu pengaruh etilen terhadap pemasakan buah. Yang pertama yaitu karet gelang, yang kedua cabai 4 buah, lalu pisang, dan 4 lembar kantong plastik. Kita masuk kepada langkah kerja yang pertama yaitu ambillah 4 cabai yang masih belum masak atau berwarna hijau, lalu masukkan ke dalam 4 kantong plastik. Yang kedua, kita masukkan ke dalam 4 kantong plastik, lalu kita lubangkan menggunakan jarum pentul saja kecil pada masing-masing kantong. Masing-masing buah dalam kantong plastik diberi perlakuan etilen yang terdapat pada buah yang masak dengan memasukkan buah pisang yang sudah masak ke dalam plastik dengan perlakuan yang pertama tanpa menggunakan pisang, yang kedua kita beri buah pisang yang utuh. Kita ambil pisang, lalu kita masukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya, kantong plastik yang ketiga kita masukkan kulit pisang, hanya kulit pisangnya saja. Kulit pisang. Yang terakhir diberi daging buah pisang. Daging ini kita masukkan ke perlakuan yang terakhir. Setelah itu, masing-masing perlakuan kita ikat menggunakan karet gelang. Setelah selesai mengikat semua percobaan dengan karet gelang, maka kita amati perubahan pada buah pisang, pada cabai, dan beri skor kematangan buah pada keempat perlakuan etilen. Akan kita tunggu dan amati selama 3 hari berturut-turut. Baiklah, ini adalah hasil dari praktikum pertama kita, yaitu pengujian etilen terhadap buah. Nah, di sini kita dapat melihat pada percobaan pertama, yaitu buah cabai dimasukkan ke dalam kantong kresek. Kita lihat tidak ada perubahan sama sekali. Cabai yang kita masukkan tetap berwarna hijau. Yang kedua, cabai yang kita berikan perlakuan dengan memasukkan daging buah juga tidak ada perubahan. Yang ketiga yaitu yang diberi perlakuan dengan menggunakan kulit pisang, yang mana buah cabai memiliki ujung kemerahan. Yang keempat yaitu yang diberi perlakuan dengan buah utuh. Nah, di sini terdapat warna merah terhadap cabai. Nah, sudah kita lihat dari keempat percobaan tadi, maka dapat disimpulkan dari praktikum yang telah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa
perlakuan yang terjadi pada kantong plastik kedua serta kantong plastik yang ketiga, yaitunya cabai diberikan buah pisang utuh, serta cabai yang diberikan kulit pisang. Itu terlihat adanya pengaruh terhadap pematangan buah. Kenapa? Karena kulit pisang itu mengandung zat etilen yang dapat membantu mempercepat pematangan buah cabai yang awalnya hijau menjadi berwarna merah. Baiklah, masuk kepada praktikum kedua, yaitu pengujian etilen terhadap tumbuhan. Yang mana di sini kita menggunakan tumbuhan tomat sebagai tumbuhan yang akan kita ujikan dengan menggunakan buah apel. Alat dan bahannya: melakukan praktikum etilen terhadap epinasi, kita tentunya harus menggunakan tumbuhan yang akan kita ukur atau yang akan kita gunakan sebagai objek untuk pengaruh etilen. Pertama-tama kita siapkan 2 buah tomat, lalu kita potong menjadi 2 bagian. Kita potong menjadi 2 bagian tomat, lalu kita pisahkan biji dengan daging tomat. Lakukan seperti ini pada keempat belahan tomat. Selanjutnya kita pisahkan bijinya dengan daging buahnya yang masih menempel terhadap bijinya menggunakan tangan. Setelah itu kita cuci bijinya menggunakan air sedikit saja untuk bisa lebih memisahkan biji dengan kandungan air yang terdapat pada tomatnya. Lakukan hingga selesai, lalu setelah itu tiriskan biji tadi yang sudah dibersihkan, atau bisa juga disaring bijinya saja. Kita saring bijinya agar lebih mudah memisahkan biji dari airnya. Hingga kita tunggu hingga benar-benar kering. Dapat juga kita jemur melalui panas matahari sekitar 1 jam saja. Di sini saya menggunakan botol aqua sebagai pengganti polybag, karena polybag yang kita cari itu cuma ada yang berukuran besar. Keempat botol tadi kita potong, lalu kita lubangi seperti ini untuk tempat nanti dilakukannya pembibitan. Pupuk yang telah kita ambil tadi lalu kita masukkan ke dalam botol secukupnya saja. Dilakukan kepada 4 perlakuan tersebut. Kita masukin pupuknya ke dalam botol yang sudah kita lubangi dan kita potong tadi. Kita masukin, cukup nggak perlu penuh karena kita baru melakukan pembibitan. Lakukan seperti ini hingga 4 tabungnya penuh. Ini adalah keempat botol tadi yang sudah kita isi dengan pupuk. Maka sebelum kita melakukan pembibitan, biji yang tadi sudah kita kasih air dan kita cuci dengan air, maka kita tunggukan kering, baru kita lakukan langkah kerja yang berikutnya. Nah, ini adalah biji dari tomat yang telah selesai kita jemur. Biji ini nantinya akan kita tanam di dalam pot yang telah kita sediakan
Caranya, bentuk lubang di tengah-tengah tanah di dalam pot, atau bisa juga dengan cara menekan biji ke dalam. Kita ambil 1 hingga 2 biji yang telah kering. Lalu kita masukkan ke dalam pot. Dan kita timbun. Lakukan seperti ini hingga keempat potnya berisi biji yang telah kita jemur. Selanjutnya, pot yang telah kita isi dengan biji tomat dan pupuk, lalu kita siram secukupnya saja. Masing-masing pot kita siram. Lubang yang awalnya kita bikin yang terdapat pada botol itu tujuannya agar air yang kita siram pada tumbuhan tidak tergenang di dalam potnya, dapat keluar melalui lubang-lubang tersebut agar tumbuhannya nanti tidak membusuk. Nah, sekarang waktunya kita amati tumbuhan ini hingga 1 hingga 2 minggu untuk dapat melakukan percobaan terhadap pengaruh epitalen terhadap tumbuhan. Baiklah, selanjutnya tanaman tomat yang sudah tumbuh kita pindahkan ke dalam polybag. Yang mana di sini ada beberapa tanaman tomat yang akan kita pindahkan ke dalam polybag. Yang pertama, kita rapikan dulu kantong polybagnya. Lalu kita masukkan pupuk ke dalam kantong polybag. Pertama-tama kita masukkan pupuk ke dalam kantong polybag, kita isi setengah saja. Lalu kita lubangi di tengahnya dan masukkan tumbuhan tomat tadi. Rapikan. Lalu kita beri lagi pupuk agar tidak terlalu sedikit pupuknya, hingga tanamannya benar-benar berdiri kokoh. Lakukan percobaan ini hingga keempat polybag terisi dengan tumbuhan dan pupuk. Nah, setelah terisi semuanya, polybag yang kita isi dengan tanaman tomat dan pupuk kita sirami dengan air. Kita siram dengan air secukupnya saja agar tumbuhan yang kita tanam atau yang akan kita ujikan nanti tidak membusuk karena terlalu banyaknya air. Siram satu persatu tumbuhan tersebut hingga semuanya kita diamkan dulu ini selama sehari atau terkena air. 1 malam, baru kita lakukan perlakuan berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan melakukan praktikum yang kedua, yaitunya pengaruh etilen terhadap epinasi. Nah, di sini alat yang akan kita gunakan yaitunya yang pertama spidol. Fungsinya untuk memberi nama atau memberi nomor pada tumbuhan agar kita lebih mudah untuk mengingatnya. Yang kedua yaitunya penggaris busur.
Yang ketiga yaitu plastik untuk sungkap nanti. Lalu kita di sini membutuhkan cutter untuk membuka atau mengupas kulit buah nanti. Nah, bahan yang akan kita gunakan di sini yaitunya buah apel dan tumbuhan tomat. Nah, baiklah, sebelumnya kita harus mengukur terlebih dahulu masing-masing dari tumbuhan ini sudutnya dari batang hingga daun, kira-kira seperti ini. Lakukan seperti ini, lalu bisa dicatat atau diingat. Sebaiknya didokumentasikan atau dicatat dalam kertas hasil nanti dari berapa derajat atau berapa sudut dari masing-masing tumbuhan, atau panjang dari daun ke batang dan sebagainya. Nah, baiklah, pada pengaruh etilen terhadap epinasi ini kita akan menggunakan 4 objek tumbuhan tomat yang mana akan diberikan masing-masing dari tanaman tomat berbeda perlakuannya. Yang pertama yaitu dibiarkan saja seperti ini, namun nanti ditutup menggunakan kantong plastik atau disungkap dengan kantong plastik yang sudah kita lubangi. Perlakuan pertama kita sungkap menggunakan kantong plastik seperti ini. Nah, untuk perlakuan kedua kita berikan buah apel utuh, lalu kita sungkap dengan plastik seperti sebelumnya. Nah, baiklah, kita sungkap menggunakan kantong plastik. Yang ketiga, kita beri perlakuan dengan memberikan daging buah apel pada objek tumbuhan. Lalu kita sungkap lagi dengan plastik yang sudah kita lubangi seperti sebelumnya. Seperti itu. Yang selanjutnya kita beri perlakuan dengan memberikan kulit apel. Lalu setelah kita beri kulit apel, nanti kita tutup lagi menggunakan kantong plastik seperti sebelumnya. Baiklah, setelah selesai semuanya diberikan perlakuan masing-masing setiap tumbuhannya, maka akan kita amati selama 2 hari berturut-turut. Baiklah, ini sudah hari kedua. Setelah selesai hari kedua, maka kita lihat hasilnya. Pada tumbuhan pertama yang tidak diberikan perlakuan memiliki tinggi 5 cm sebelumnya dan tinggi sesudahnya yaitunya memiliki tinggi 10 cm atau memiliki derajat dari 180 memiliki derajat 25 derajat. Yang kedua yaitu tumbuhan yang diberi buah apel utuh. Nah, pada tumbuhan ini kita bisa lihat pengaruh epinasi terhadap tumbuhan. Tumbuhannya mulai tinggi dan pengaruh epinasi terhadap tumbuhannya berhasil. Kita akan ukur tingginya. Yang awalnya tingginya 10 cm sekarang menjadi 40 cm.
Yang selanjutnya yaitu perlakuan yang diberikan buahnya saja. Tumbuhannya juga bertambah tinggi, yang mana awalnya tumbuhan ini memiliki tinggi 8 cm, sekarang menjadi 10 cm. Dan di sini terdapat lumut atau bulu-bulu seperti ini yang terdapat pada buahnya. Yang terakhir yaitu tumbuhan yang diberikan kulitnya saja. Nah, di sini sepertinya hanya terjadi sedikit perubahan, yang mana tinggi tumbuhan yang semulanya 5 cm berubah menjadi 7 cm. Nah, baiklah, yaitu untuk petikum pengaruh etilen terhadap epinasi. Nah, baiklah, sekarang kesimpulan dari pengaruh epitalen terhadap epinasi, yaitunya setiap tumbuhan yang dijadikan sebagai objek, baik itu diberikan buah ataupun tidak, mengalami pengaruh epitalen, yang mana pertumbuhannya semakin cepat dengan adanya perlakuan epitalen terhadap epinasi. Sekian, terima kasih. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.